meluangkan waktunya untuk diwawancarai agar kami bisa menempuh tugas DDMK. Pertanyaan pertama, Pak, sebelumnya boleh tolong Bapak perkenalkan diri dulu dan menjelaskan jabatan serta tanggung jawab utama di perusahaan ini? Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aryo dari PT Nagamasban, di mana saya bertanggung jawab sebagai Sales Distributor Manager untuk produknya Goodtrip dan TBB. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat profil perusahaan dan bidang usaha yang dijalankan? Oke, PT Nagamasban sendiri sebenarnya berdiri sejak Oktober 1996. Kami bergerak di bidang otomotif, dalam hal ini sebagai trader ya, perdagangan untuk ban-ban impor khususnya dari Cina. Oke, bagaimana Bapak menggambarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam memimpin karyawan? Selama ini saya selalu menggunakan istilah give and take. Give and take itu artinya untuk give-nya ini kita memberikan hal yang terbaik kepada karyawan, dalam artian untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Dan take-nya sendiri kami mengambil dari apa yang sudah kita berikan sebagai motivasi karyawan untuk bisa menghasilkan itu, kita kontribusinya dari karyawan yang kita akan tanyakan. Bagaimana proses Bapak dalam menetapkan tujuan dan strategi perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Kami biasanya menentukan perencanaan itu setiap tahun ya. Jadi dalam akhir tahun kami menyiapkan untuk perencanaan per bulannya, kemudian per triwulan, per semester, dan rencana per tahunnya. Untuk yang kami sebutkan jangka pendek adalah perencanaan bulanan dan perencanaan per triwulan. Namun untuk jangka panjangnya tentunya kita juga memiliki perencanaan untuk rencana tahunan. Oke, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan agar pekerjaan tetap berjalan dengan efektif, Pak? Kalau untuk tim saya sendiri, khususnya di grupnya Goodtrip dan TBB, kita berbagi untuk in charge-nya by territory. Jadi Indonesia terdiri dari banyak kepulauan itu kita bagi menjadi dua area, barat dan timur, di mana mereka masing-masing punya tanggung jawab untuk mencapai penjualan berdasarkan targetnya di wilayah masing-masing. Apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi karyawan agar tetap produktif dan mencapai target perusahaan? Yang pastinya saya, kalau boleh diambil dari istilah Jepang, itulah Genbutsu Gemba. Jadi kita terjun langsung, melihat langsung di lapangan dengan ikut serta dalam hal on-site ataupun kunjungan lapangan bersama dengan tim. Bagaimana cara Bapak mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawan maupun pencapaian perusahaan? Kami melakukan evaluasi dari berbagai macam sisi ya, baik secara formal maupun non-formalnya. Karena di dalam setiap meeting ataupun setiap diskusi yang kami lakukan, kami juga melakukan evaluasi terhadap karyawan. Nah, untuk diskusinya sendiri, kami selalu melakukan diskusi tiap minggu dan juga meeting baik bulanan, triwulan maupun semesteran. Ketika menghadapi masalah atau situasi sulit, bagaimana proses Bapak dalam mengambil keputusan? Saya selalu mengajak diskusi dengan tim. Jadi dari hasil diskusi itu mengambil banyak ide-ide, banyak hal-hal yang boleh dibilang justru masukan-masukan dari tim itu yang kami bisa berikan ataupun kami bisa mencapai kesepakatan untuk mendapatkan solusi yang terbaik sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Pernahkah terjadi konflik di lingkungan kerja dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Konflik di mana-mana pasti ada. Namun tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, kalau saya setiap menghadapi konflik, baik sebelum maupun pada saat konflik itu terjadi, yang paling penting adalah kita selalu bersikap terbuka terhadap tim. Apa saja langkah yang telah dilakukan perusahaan untuk menghadapi perkembangan teknologi di era digital? Kebetulan di Nagamasban sendiri sekarang kami membuka satu divisi khusus untuk digital marketing. Jadi lewat satu divisi khusus ini kami berharap semua yang berkaitan ataupun
bersinggungan terhadap hal-hal yang berbau digital, itu kami bisa kerjakan, kita bisa antisipasi, dan kita bisa develop melalui digital marketing ini. Tantangan terbesar apa yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pasti untuk tantangan yang paling mencolok dan paling untuk bisa dilakukan adalah saya selalu menyesuaikan antara skill ataupun kemampuan dari tiap-tiap individu tim terhadap tanggung jawab pekerjaan yang harus dia lakukan. Ini bukan hal yang mudah, namun juga bukan dalam artian dikatakan sulit, karena dibilang mudah, Binagama sendiri punya cara untuk men-challenge dari timnya itu untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. Sulitnya adalah pada saat kami harus menyesuaikan antara potensi yang dimiliki oleh tiap individu terhadap tujuan ataupun target dari perusahaan. Bagaimana perusahaan mengembangkan kemampuan dan kompetensi karyawan agar terus berkembang? Kami memiliki development ya. Program development ini memang di bawah HR ataupun dari head corporate, human corporate, di mana kami membagi menjadi dua hal besar, internal development dan external development. Untuk internal development, kami selalu rutin melakukan training baik terhadap tim dari mulai sales teamnya sampai dengan ke manajerial. Untuk dari external development, kami juga memiliki konsultan khususnya untuk external development ini berkaitan dengan managerial development. Nilai atau budaya kerja apa yang paling ditekankan dalam perusahaan ini? Kami punya satu budaya kerja yang dari awal berdirinya Binagama sampai dengan saat ini kami tetap jalankan, yaitu budaya Ayu Grow. Ayu Grow itu sendiri kepanjangan dari integrity, unity, grow, dan ownership. Menurut Bapak, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan seseorang pemimpin dalam organisasi? Untuk faktor keberhasilan, yang pasti kita harus menguasai hard skill dan soft skill. Karena kalau hard skill ini kita dapat dari dunia formal, dari sekolah sampai dengan yang perkuliahan seperti ini. Nah, untuk soft skillnya ini untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Karena untuk menjadi seorang wira swasta ataupun seorang leader, ini memang diperlukan bagaimana cara kita bisa menguasai ataupun mendalami kebiasaan komunikasi yang baik terhadap orang lain. Apa pesan atau saran Bapak bagi mahasiswa yang ingin menjadi pemimpin di masa depan? Cukup dua saja, perdalam hard skill-nya dalam dunia formalnya, ya di perkuliahan, dan kuasai soft skill-nya. Karena untuk memasuki dunia kerja, yang paling banyak diperlukan atau yang paling banyak dicari adalah orang-orang yang menguasai soft skill, baik dalam hal komunikasi maupun dalam hal bagaimana membawa diri kita supaya kita bisa menjual value yang ada dalam potensi diri kita. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya ya, Pak. Sama-sama, sukses.